Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, ibu-ibu, para jamaah sekalian, majelis mutia yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari ini di waktu duha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk kembali dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan nantinya ilmu ini mudah-mudahan bisa kita amalkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini dan beberapa pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah fikih wanita, yang ini dibawakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, seorang ulama di kerajaan Saudi Arabia, yang beliau menulis dalam sebuah risalah atau sebuah buku yang singkat yang membantu ibu-ibu sekalian untuk memahami fikih atau pendalaman ibadah khusus untuk wanita muslimah. Beliau beri judul buku ini dalam bahasa Arab Tambihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat, peringatan-peringatan tentang hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan wanita. Ya, peringatan-peringatan yang berkaitan dengan hukum khusus. Ini membahas tidak pada laki-laki, namun khusus sangat spesial untuk para wanita. Nantinya kita akan lihat terlebih dahulu bahwasanya sebelum kita masuk pada pembahasan masalah fikih wanita, nanti yang khusus misalnya bagaimana sholat bagi wanita, bagaimana puasa bagi wanita, bagaimana berhias diri bagi wanita, sampai pada bagaimana muamalah dia sehari-hari di rumahnya dengan suami, dengan anak-anak. Nah, ini nanti akan dibahas dalam buku ini. Namun sebelum kita masuk, kita akan lihat bagaimanakah keterangan dari para ulama bahwa Islam itu sangat perhatian kepada para wanita. Islam itu sangat memberikan perhatian khusus pada para wanita, yang ini tidak didapati ketika masa-masa jahiliyah. Ibu-ibu sekalian, kalau kita sebut masa jahiliyah, jahiliyah itu artinya masa sebelum Islam, di mana orang tidak mengenal ilmu, di mana tidak mengenal wahyu, masih berada dalam kegelapan. Ada yang terjerumus dalam kesyirikan, menyembah berhala, mengagungkan orang-orang soleh secara berlebihan, dan ada yang terjerumus dalam dosa-dosa besar. Namun ketika Islam itu datang, maka kegelapan semacam tadi, kegelapan kesyirikan dan maksiat-maksiat itu Islam itu hapus dan mendatangkan syariat yang membawa rahmat bagi umat manusia, terkhusus juga kepada para wanita. Di sini nanti saya akan tunjukkan 3 hal. Di masa jahiliyah wanita itu tertindas. Namun ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus, Nabi Muhammad SAW itu datang, akhirnya derajat para wanita itu diangkat ketika itu. Kita lihat yang pertama,
Ini perbandingan, ya. Kita bahas yang pertama, ini perbandingan wanita di masa jahiliyah dengan wanita di masa Islam. Yang pertama, dahulu di masa jahiliyah kalau lahir bayi perempuan, maka ada dua keadaan ketika itu yang ada pada orang-orang musyrik. Mereka memilih dua keadaan ini. Keadaan yang pertama, pilihan yang pertama diistilahkan dengan istilah mau'udah, yaitu anak perempuan tadi itu aib besar, harus dikubur hidup-hidup. Itu aib besar. Maka ada orang tua yang dapati anak yang lahir itu perempuan, maka pilihan yang pertama dia tempuh, anak perempuan tadi harus dikubur hidup-hidup. Mungkin untuk beberapa waktu. Kalau selamat, maka dia menempuh pilihan yang kedua. Pilihan yang keduanya adalah dia menanggung rasa malu yang besar. Dia menanggung rasa malu yang besar. Di antara menanggung rasa malu yang besar ini, nanti beberapa hak wanita itu tidak dapat. Ya, beberapa hak wanita itu tidak dapat. Saya tadi terangkan wanita di masa Islam, ya, ini tidak seperti itu. Namun di masa jahiliyah tadi kalau dapat anak perempuan jadi aib. Silakan lihat beberapa ayat yang semisal ini seperti surat An-Nahl ayat 57 59. 57 sampai 59. Coba perhatikan terutama pada ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib." Ketika orang-orang musyrik itu, ini terjadi pada masa jahiliyah, kita sebut orang-orangnya adalah orang-orang musyrik. Ketika orang-orang musyrik itu mendapatkan anak perempuan, mendapatkan berita dapat anak perempuan, maka wajah mereka menjadi muswadda, menjadi hitam. Hitam itu ibarat kalau disebutkan dalam Al-Quran tanda tidak suka. Wajhu muswadda wa huwa kazim, dan mereka dalam keadaan marah. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsiku ala hunin am yadussuhu fit turab. Maka ketika dapat bayi perempuan, mereka menanggung malu. Lantas ketika itu Allah katakan, ketika itu mereka nahan malunya tadi, tetap dalam kehinaan terus, rasa malu yang besar, atau yadussuhu fit turab, diambil keputusan bayi perempuan tadi dikubur hidup-hidup. Alasa amayahkumun. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, alangkah buruknya apa yang telah mereka itu perbuat. Maka lihat di sini ibu-ibu sekalian, apa yang tadi disebutkan bahwa yang terjadi di masa jahiliyah memiliki anak perempuan itu aib. Memiliki anak perempuan itu aib. Namun ketika masa Islam itu datang, Nabi Muhammad SAW itu datang, terhapuslah ya anggapan-anggapan semacam itu. Akhirnya wanita diberikan hak yang sama seperti laki-laki. Oleh karena itu sifat insaniyah, kemanusiaan, ketika Islam itu datang dibuat seimbang. Laki-laki dapat jatah ini, perempuan juga dapat. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu katakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan bagi kalian ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Artinya Allah setarakan. Mana yang laki-laki, mana yang perempuan, Allah setarakan. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan balasan bagi orang-orang yang beriman bukan hanya untuk laki-laki, namun juga untuk perempuan. Maka Allah katakan misalnya dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman. Di sini disebutkan siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki disebut, perempuan disebut.
Kalau dulu di masa jahiliyah perempuan tidak disebut, jadi kehinaan. Namun di masa Nabi Muhammad SAW datang, Allah sebutkan dalam ayat seperti ini, perempuan juga disebut. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami karuniakan kepadanya hayatan thayyibah. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan penghidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas amalan mereka dengan lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia. Maka ibu-ibu sekalian, poin pertama di sini, masa jahiliyah wanita itu ditindas. Maka di masa Islam itu datang, wanita diangkat ketika itu. Tidak seperti masa jahiliyah sampai anak perempuan itu dibunuh. Kemudian yang kedua, bukti bahwasanya Islam mengagungkan wanita di masa jahiliyah karena menanggung malu tadi memiliki anak perempuan. Maka anak perempuan dari keluarga itu tidak mendapatkan jatah waris. Anak perempuan dalam keluarga tidak mendapatkan jatah waris. Ketika Islam itu datang, maka dibuatlah hukum berkaitan dengan masalah waris. Laki-laki mendapatkan jatah waris, wanita juga mendapatkan jatah waris. Ayat yang membicarakan hal ini surat An-Nisa ayat ke-11. Surat An-Nisa ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan bagi kalian tentang waris untuk anak-anak kalian. Waris untuk anak-anak kalian. Di sini anak-anak disebut, laki-laki masuk, perempuan juga masuk. Namun lihat hukum rinciannya seperti ini, disebutkan lidzakari mislu hazzil unsayain. Jatah waris untuk laki-laki, jatah waris untuk laki-laki sama dengan 2 kali jatah dari perempuan. Kemudian disebutkan lagi lanjutannya, fa in kunna nisa'an fawqa isnatain. Jika anak perempuannya tadi, kalau ini tadi cuma 1. Namun kalau jika anak perempuannya itu lebih daripada 2, anak perempuannya itu lebih daripada 2, maka mereka mendapatkan jatah falahunna sulusa. Maka akan mendapatkan jatah sulusa matarok, mendapatkan jatah 2/3. Wa in kanat wahida falahan nisf. Namun jika anak perempuan itu cuma 1 saja, tidak ada pasangan dengan laki-laki, maka perempuan secara khusus dapat separuh. Maka ada ketentuan, ada 3 di sini. Kita simpulkan dari ayat ini ada 3. Yang pertama, laki-laki dapat 2 kali dari perempuan. Perempuan dapat jatah atau tidak? Dapat. Kesimpulan yang kedua, kalau anaknya perempuan lebih daripada 2, maka mendapatkan 2/3. Ini hukum yang kedua. Yang ketiga, kalau perempuannya cuma 1, maka mendapatkan nisf, mendapatkan separuh, mendapatkan separuh dari jatah waris. Maka lihat, perempuan mendapatkan jatah. Namun mungkin ada yang bertanya di sini, kenapa laki-laki kok mendapatkan 2 kali jatah dari perempuan? Ibnu Katsir itu menerangkan bahwasanya setiap hukum Allah itu pasti ada hikmahnya, ada maksudnya. Laki-laki kok dapat 2 kali dari perempuan, itu karena kata Ibnu Katsir, laki-laki itu menanggung nafkah. Laki-laki juga harus kerja. Laki-laki harus membangun bisnis, membangun usaha. Sehingga karena keperluannya begitu banyak untuk menanggung orang-orang di bawahnya, pekerjaan juga dia harus tanggung, maka laki-laki dibuat jatahnya 2 kali dari perempuan. Contoh misalnya, ada anak, orang tua memiliki anak 2, laki-laki 1, perempuan 1. Harta yang ditinggalkan 3 juta rupiah. Saya nggak sebut miliaran di sini, terlalu besar.
Ya, nanti hitungannya ibu-ibu praktekkan sendiri untuk yang lain. Maka kalau anak laki-laki dapat 2 kali jatah, berarti nanti perbandingannya 2:1. Ya, perbandingannya 2:1. Maka laki-laki dapat 2, perempuan itu 1. Alias kita bagi nanti 2 + 1 jadi 3, berarti laki-laki dapat 2/3, perempuan dapat 1/3. Dari 3 juta tadi, berarti nanti laki-laki dapat berapa? 2 juta rupiah. Perempuan dapat 1 juta rupiah. Sekarang nambah lagi. Anaknya enggak 2, lebih dari 2. Ini menyelisih KB berarti. Ya. Taruhlah 4. Laki-lakinya 1, perempuannya 3. Laki-lakinya 1, perempuannya 3. Sama tadi pakai aturan, laki-laki harus dapat 2 kali jatah, perempuan cuma 1 jatah. Anak-anak perempuan masing-masing tadi dapat 1 jatah. Jadi laki-laki dapat 2 kali dari masing-masing anak perempuan. Berarti berapa nanti pembagiannya? 3 anak perempuan. Totalnya berarti 3 + 2 tadi. Laki-laki 2 kan? 5. Ya. Taruhlah harta peninggalannya 5 juta rupiah. Ya, harta peninggalan 5 juta rupiah. Berarti nanti laki-laki dapat 2/5-nya. Dari 5 juta. Berarti dapat 2 juta rupiah. Sedangkan anak-anak perempuan nanti dapat masing-masing 1 juta rupiah. Anak perempuan pertama dapat 1, anak perempuan kedua dapat 1, anak perempuan ketiga dapat 1. Kesimpulannya sama, laki-laki dapat 2 jatah dari perempuan. Aturannya seperti itu. Ya, ini penjelasan simpel kalau cuma meninggalkan anak-anak. Dan ini perhitungannya lebih gampang. Ya, perhitungannya itu lebih gampang. Dan perhitungan waris, ini ibu-ibu perlu ketahui, perhitungan waris untuk orang Indonesia itu tidak terlalu ruwet. Beda dengan orang Arab. Karena orang Arab itu rata-rata istrinya tidak 1. Ya, istrinya tidak 1. Maka kalau ini anak keberapa, ini dari istri yang mana, maka kalau bapaknya meninggal dunia bagaimana jatah warisnya? Ya, nanti dihitung. Hitungannya lebih ruwet. Kalau Indonesia cuma ya ini anak perempuan tadi 3, laki-laki 1, hitungannya gampang sekali. Ya, padahal dijelaskan dalam Al-Qur'an tadi semacam surat An-Nisa dan yang lainnya, hitungannya dibuat secara detail dalam Al-Qur'an. Dan nanti kita bisa jawab cuma sekedar melihat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang ada. Bagusnya untuk mempelajari hal ini ada pelatihan perhitungan waris secara tersendiri yang diajarkan dalam hukum Islam. Jadi kesimpulannya, perempuan di masa Islam mendapatkan jatah waris. Walaupun tadi untuk laki-laki dapat 2 kali dari perempuan, namun perempuan juga tetap dapat jatah. Perempuan juga tetap dapat jatah. Ya, jadi dibuatlah keadilan wanita dan untuk pria dan wanita itu dibuat sama-sama mendapatkan jatah waris. Yang ketiga lagi, di masa jahiliyah, istri ada yang punya 8, ada yang punya 10. Itu suatu hal yang wajar. Tatkala ini terjadi, ada beberapa kisah di sini. Ada yang masuk Islam, istri-istrinya dia bawa juga masuk Islam. Lantas Rasulullah SAW ketemu dengan laki-laki yang memiliki 8 istri ini. Rasulullah SAW katakan padanya, kamu punya 8 istri? Pilih dari 8 tadi, tinggalkan 4, ceraikan 4-nya lagi. Tinggalkan 4, ceraikan 4-nya lagi. Tidak boleh 8. Saya sebutkan riwayatnya di sini dari Qais bin Al-Haris. Ia berkata, ketika aku masuk Islam, aku memiliki 8 istri. Aku memiliki 8 istri. Sebelumnya ini 8 istri dia bawa sebelum masuk Islam. Aku pun mengatakan kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Lalu beliau bersabda seperti ini, ikhtar minhunna arba'an. Sekarang kalau kamu sudah masuk Islam, pilihanmu cuma jatuh pada 4. Ada juga di riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya ada kisah lagi, ada seseorang yang namanya Ghailan bin Salamah As-Saqafi, baru masuk Islam, namanya Ghailan. Ia memiliki 10 istri. 10
10 istri di masa jahiliyah. Istri-istrinya tadi masuk Islam bersamanya. Jadi dia borong 10 istrinya tadi masuk Islam bersamanya. Maka ketika itu lantas Nabi SAW memerintahkan agar memilih 4. Berarti ceraikan berapa? Ceraikan 6. 6 yang lain harus diceraikan. Cuma pilih 4 saja. Atau Nabi SAW katakan dalam riwayat, amsik arba'an wa farik sairahunna. Tinggalkan yang 4, pilih yang 4 saja, sisanya engkau harus pisah dengan mereka-mereka. Maka pernah ada kisah di negeri kita ini, ada kiai yang memiliki atau orang yang terkenal atau terpandang yang memiliki istri lebih daripada 4. Iya kan? Ada sampai 8 kalau tidak salah itu di TV. Pernah dengar kisahnya ya? Pernah. Maka yang harus dia lakukan seperti ini. Kalau sudah masuk Islam, maka harus tinggalkan cuma 4 saja, sisanya dia harus ceraikan. Tidak lagi dia bersama dengan semua istrinya yang ada. Namun di sini perlu dipahami, ibu-ibu sekalian, tadi kisah-kisah yang ada, ini kalau dengar kata-kata istri 4, ini istri 3, istri 2, ini kayaknya ada polemik di kalangan ibu-ibu. Maka saya jelaskan di sini, boleh memiliki istri lebih daripada 1, namun ada 2 syarat penting yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tolong ini sampaikan pada suami seperti ini. Kalau suaminya ngambek-ngambek terus pengen nambah, ini ada 2 syarat. Penuhi ini dulu. Syarat yang pertama, adil dalam perkara lahir. Lahiriah, bukan batin. Kalau batin nggak bisa disamakan, nggak bisa. Namun lahiriah harus sama. Artinya apa? Istri muda dengan istri tua, dia harus berikan nafkah yang sama. Nggak boleh, wah ini istrinya muda, masih fresh. Dikira ini istilah fresh nih saya yang sebut ini. Ini saya dengar dari orang yang poligami. Saya waktu di Arab, ada tetangga sebelah, saya di lab waktu itu di laboratorium. Tetangga sebelah itu baru nikah. Dia sebut istri yang baru itu istri fresh. Saya bilang kalau dalam bahasa kita berarti istri itu istri bosok nanti kalau gitu. Ini terlalu ini sekali. Nah, kalau dilihat tadi adil dalam perkara lahir, artinya apa? Nafkahnya harus adil. Gak boleh kalau mentang-mentang ini istri muda dia lebihkan, wah ini uang jajannya lebih. Ya nanti yang istri yang tua ya sudah dikasih seperti standar biasa, lebih daripada dia perlakukan istri muda lebih daripada yang tua misalnya. Ini tidak adil. Adil yang pertama dalam perkara lahir. Dalam perkara batin tidak dituntut seperti itu, karena batin itu perkara dalam. Lahiriah yang harus dia tunjukkan. Dan dikira perkara lahir ini gampang, ini perkara yang sulit. Contoh, seorang suami ketika memilih untuk poligami misalnya, maka dia harus berbuat adil juga dalam pembagian malam. Tidak boleh mentang-mentang ini istri muda, dia nanti 1 minggu di situ, istri tua cuma 1 hari saja. Ini nggak boleh, nggak adil. Maka dia punya jatah hari. Oh ini misalnya 3 hari, yang ini nanti 3 hari juga. Dia harus buat seimbang. Kecuali kalau ada memang diantara istrinya yang menghadiahkan seperti itu. Namun intinya harus berbuat adil dalam masalah perkara lahir. Ini perkara lahir. Pembagian malam itu perkara lahir. Contoh mau ajak jalan-jalan juga. Ini pergi jalan-jalan safar, bersafar. Yang dilakukan oleh seorang suami yang memilih seperti ini, maka dia harus berbuat adil. Awalnya dia memilih dengan cara undian. Misalnya dia punya istri 2, dia memilih dengan cara undian. Nanti diundi, ini siapa yang pergi jalan dengan saya yang pertama. Kemudian jalan yang kedua diundi lagi atau tidak? Diundi lagi enggak ibu-ibu? Hah? Jalan pertama diundi, jalan kedua diundi lagi? Ya enggak. Sisanya siapa yang belum dapat jatah? Kalau diundi lagi nanti istri pertama terus yang dapat. Harus adil. Adilnya coba lihat dalam masalah undian saya dibuat adil. Walaupun pertama itu diundi, yang kedua ya berarti sisanya. Jangan bilang nipu istrinya lagi, wah saya undi lagi kamu nggak dapat jatah lagi. Jalan yang ketiga kamu nggak dapat jatah lagi, nggak bisa. Ini perkara berat sekali seperti ini. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, harus punya kemampuan harta dan badan. Terutama di sini kemampuan harta. Kalau kere jangan macam-macam. Iya, kalau kere jangan macam-macam.
Istri itu punya kebutuhan tuh macam-macam loh ibu-ibu sekalian. Nafkah dipenuhi, kosmetik dan macam-macam penuhi. Suami penuhi atau enggak ibu-ibu? Nah, itu tugasnya siapa? Itu tugas suami yang berikan jatah seperti tadi. Jadi kalau kosmetiknya itu habis, harus minta jajan pada suami. Coba lihat, saya sebutkan satu kisah. Ini di masa silam ini ya. Ini di masa silam, di masa para sahabat. Saya nggak tahu di zaman ini ada atau enggak wanita seperti ini. Disebutkan oleh Ibnu Abbas. Dahulu dia ceritakan istri-istri para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di malam hari kerjaannya, mereka itu warnai kukunya, kalau kita di zaman kita sebut kutek. Namun mereka punya pewarna sendiri. Lihat pewarnanya sifatnya seperti nanti disebutkan. Di malam hari pakai. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan suami. Kira-kira di sini suami kasih jatah untuk belanja kosmetik seperti itu enggak? Ya kasih. Pas datang subuh, ini kan kukunya masih diwarnai. Masalahnya mungkin dahulu kutek yang ada itu membuat bentuk permukaan seperti cat, sehingga mereka harus hilangkan. Maka ketika subuh itu tiba, ingin melaksanakan sholat, kuteknya dihilangkan. Kemudian mereka sholat. Setelah sholat, demi suami pakai kutek lagi. Sampai tiba waktu zuhur, hilangkan lagi kuteknya. Bar sholat zuhur, pakai lagi. Masya Allah, kerjaannya berarti cuma dandan di rumah. Ada wanita kayak gitu di zaman ini? Ada ibu-ibu kayak gitu, lihat? Hah? Kenapa bu? Ada lihat di zaman kayak gini ada seperti itu? Gak ada. Coba lihat, malam itu dandan untuk suami. Habis subuh, harusnya kan dia ngurus-ngurus yang lain lagi. Namun dia dandan lagi untuk suaminya, pakai kutek lagi. Dia menyenangkan suami. Ya, keadaannya seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara pelajaran yang bisa kita ambil, para wanita soleha mereka itu benar-benar berbakti kepada suaminya, apalagi di rumah. Ya, mereka benar-benar berbakti pada suami. Tadi dalam masalah harta kita kembali, berarti seorang kalau ingin berpoligami tadi, berapa syarat yang harus dipenuhi? Berapa syarat? 2. Yang pertama, adil. Yang kedua, punya kemampuan harta dan badan. Kalau kemampuan harta belum punya, nafkah sudah nggak mampu beri, kok ngotot untuk nambah, ya ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Jadi syaratnya itu berat, yang tadi sengaja kami sebutkan biar ibu-ibu pahami seperti ini hukumnya. Nah sekarang kita lihat di dalam fikih Islam untuk wanita ada beberapa hal. Di sini kita bahas yang pertama tentang masalah berhias untuk para wanita. Kita masuk pembahasan pertama, berhias untuk para wanita. Nanti ada tanya jawab nggak ibu-ibu? Ada nggak? Ada ya. Berarti saya kasih waktu 10 menit untuk materi ini. Habis itu tanya jawab. Nah, berhias bagi wanita, bagi ibu-ibu itu sudah diatur dalam agama kita. Ya, berhias untuk para wanita itu sudah diatur dalam agama kita. Ada beberapa aturan yang mesti dipahami pertama kali untuk masalah berhias diri di sini. Yang pertama, berhias diri bagi para wanita harus spesial untuk suami dan boleh ditampakkan pada yang masih punya hubungan mahram. Istilah kita biasanya sebut muhrim. Namun istilah yang tepat istilahnya itu mahram. Kalau muhrim itu istilah untuk orang yang memakai kain ihram. Kain ihram itu untuk apa? Haji atau umroh. Ya, sedangkan mahram itu wanita, atau kalau kita katakan punya hubungan mahram berarti tidak boleh nikah dengan yang masih punya hubungan mahram tadi. Aturan pertama ini, saya ulang, aturan pertama, wanita menampakkan perhiasannya atau dia boleh berhias diri sangat spesial. Dia harus buat yang pertama untuk suaminya, dan boleh dia tampakkan pada orang-orang yang masih punya hubungan mahram.
yang masih punya hubungan mahram. Dalilnya, ingat ya, tipe saya setiap sampaikan satu hal saya sebutkan dalilnya. Nanti ibu bisa lihat dalam Al-Quran. Ini tentang pembahasan perias diri wanita untuk siapa. Lihat surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Perlu dipahami, surat An-Nur ini surat yang spesial sekali, membicarakan tentang wanita. Ada hukum-hukum khusus dibahas di dalamnya tentang wanita. Ada juga tentang masalah perselingkuhan dibahas di sini dalam surat An-Nur dan hukum-hukum yang lainnya. Allah berfirman, saya sebutkan potongan-potongan ayatnya saja. Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah wanita itu menampakkan perhiasan dirinya kecuali yang pantas untuk dinampakkan. Kecuali yang pantas untuk dinampakkan. Apa yang dimaksud pantas untuk dinampakkan di sini? Di sini kata para ulama pakar tafsir, yang dimaksud yang pantas untuk ditampakkan itu adalah pakaiannya. Dan pakaiannya di sini kalau bagi wanita, pakaiannya itu menutupi seluruh tubuh kecuali apa ibu-ibu? Wajah dan telapak tangan. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, nanti di sini para ulama itu bahas. Sekarang wanita ini auratnya boleh ditampakkan pada siapa? Yang jelas kalau sesama laki dengan laki-laki, ini bukan suami, bukan mahramnya, dia hanya boleh menampakkan wajah dan telapak tangan saja. Ya, oleh karena itu, kalau di luar rumah, termasuk ibu-ibu lagi cuma ke teras saja, tolong diperhatikan aurat ini baik-baik. Kadang sebagian wanita itu nganggap remeh. Wah, ini kan masih rumah saya sendiri, nggak apa-apa lah ketika itu buka-buka aurat. Nggak tepat. Ketika sudah nampak, orang-orang nanti lihat, maka tidak boleh aurat itu ditampakkan. Ketika orang-orang itu lihat, maka tidak boleh aurat tadi itu ditampakkan. Nah sekarang, siapa saja yang boleh melihat? Selain tadi, ingat saya sebutkan dulu, ini kalau laki-laki asing dengan ibu-ibu cuma wajah dan telapak tangan. Sekarang kalau sesama mahram atau kalau sama mahram, mana yang boleh ditampakkan? Nah, nanti kalau kita lihat dari ayat ini, sebagian ulama itu katakan yang boleh nampak cuma bagian-bagian yang dibasuh ketika berwudu. Saya ulang, kalau untuk sesama mahram yang boleh ditampakkan adalah bagian-bagian yang dibasuh ketika berwudu. Ini menurut sebagian ulama seperti itu. Kalau yang dibasuh ketika berwudu berarti yang boleh nampak apa? Tangan, ya kan? Muka, tangannya sampai siku. Kepala, rambut kepala juga boleh kelihatan. Dan juga kaki. Ini sesama mahramnya boleh seperti itu. Sebagian ulama katakan lagi lebih. Sesama mahram yang tidak boleh nampak cuma antara pusar dan lutut. Sesama mahram yang tidak boleh nampak cuma pusar dan antara pusar dan lutut. Berarti kalau ada yang bertanya misalnya, bagaimana kalau ini bapaknya sendiri datang? Pas wanita ini sedang menyusui. Ya, wanita ini sedang menyusui atau saudara laki-lakinya itu datang masuk ke kamar. Sedangkan wanita ini sedang menyusui. Kalau kita katakan tadi yang tidak boleh nampak antara pusar dan lutut, berarti boleh nggak dilihat tadi ketika menyusui? Boleh. Ya, ini lebih lagi daripada yang tadi yang saya sebutkan. Sedangkan bagaimana kalau sesama wanita, ini sama ibu-ibu.
Para ulama rinci jadi dua. Kalau dengan yang bukan muslim, sebagian ulama nyatakan dia tidak boleh melihat yang lebih daripada tadi, cuma kecuali antara pusar dan lutut. Artinya ya mungkin cuma rambut kepala sajalah yang dia lihat. Namun kalau sesama wanita muslimah boleh melihat kecuali antara pusar dan lutut. Jadi kalau sama wanita misalnya tadi ada temannya yang menyusui, sesama wanita masih boleh melihat. Kesimpulannya seperti itu. Nah tadi tentang berhias diri wanita tadi untuk siapa? Lihat lanjutan ayat tadi. Kita lihat penyebutan dalam ayat ini. Siapakah saja orang-orang yang boleh wanita itu tampakkan perhiasannya. Kita lihat lanjutan ayatnya, wala yubdina zinatahunna illa libuulatihin. Tidak boleh wanita itu menampakkan perhiasan dirinya kecuali yang pertama. Dicatat yang pertama ini. Buulatihin, suaminya. Bahkan batasan aurat antara suami istri tidak ada batas. Batasan aurat suami istri tidak ada batas. Sebagian ulama, ini perkataan sebagian ulama Syafi'iyah, itu menyatakan bahwasanya yang tidak boleh dilihat adalah kemaluannya. Ini pendapat yang dhaif. Ini pendapat yang dhaif, sangat-sangat lemah. Ya, yang tepat aurat antara suami istri tidak ada batas. Yang pertama adalah untuk suami, dan suami dibuat lebih spesial daripada yang disebutkan duluan, karena suami disebutkan pertama. Ya, suami disebutkan pertama. Maka tadi contoh tadi saya sebutkan, para wanita di malam hari tadi menggunakan pewarna kuku. Mereka sajikan untuk siapa? Ya, untuk suami. Dan juga Nabi SAW itu sebutkan, wanita yang paling baik, kata Nabi SAW, yang paling menyenangkan suaminya ketika suaminya itu melihatnya. Berarti juga menunjukkan bahwasanya wanita dituntut juga untuk lebih spesial di hadapan suaminya daripada yang lain. Kemudian yang kedua, au abaihin, bapaknya. Dan kalau disebutkan bapaknya di sini termasuk kakeknya sampai ke atas, buyutnya sampai ke atas. Semuanya boleh ditampakkan. Tadi sebagaimana aturan sesama mahram. Apa tadi aturan sesama mahram? Yang tidak boleh dilihat hanya apa? Antara pusar dan lutut. Kemudian dilanjutkan lagi au abnaihin, atau anak-anak mereka. Berarti yang ketiga adalah anak-anak, dan turun ke bawah cucunya, cicitnya ke bawah terus. Itu semuanya boleh ditampakkan, masih mahram. Kemudian sudah keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat, au abnai buulatihin, atau ditampakkan pada anak laki-laki dari suami mereka. Misalnya dia menikah dengan laki-laki lagi, cerai, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian wanita ini dari laki-laki tersebut sudah ada anak bawaan juga laki-laki, maka anak bawaan ini juga bisa melihat wanita dari ibu tirinya. Kemudian yang kelima, au ikhwanihin, atau saudara laki-laki mereka. Jadi dia memiliki beberapa saudara laki-laki, maka saudara-saudara ini boleh melihatnya. Di sini terserah saudara kandung, sebapak seibu, atau saudara cuma sebapak saja, atau saudara cuma seibu saja. Semuanya boleh ditampakkan. Kemudian yang keberapa? Keenam, au bani ikhwanihin, atau anak dari saudara-saudara mereka. Anak dari saudara berarti kita sebut apa? Ponakan. Keponakan juga boleh dia tampakkan. Kemudian au bani akhwatihin au nisaihin, disebutkan atau wanita-wanita di antara mereka,
artinya di sini kata para ulama karena disandarkan dengan nisaihin, maka yang termasuk ini cuma wanita muslimah saja. Wanita muslimah saja. Yang non berarti tidak ditampakkan. Ya, mungkin cuma bagian kepala saja tidak masalah. Namun kalau lebih daripada itu baiknya tidak. Ini demi menjaga kehormatan seorang muslim. Au ma malakat aimanuhun, atau hamba sahaya yang ia miliki. Itu yang keberapa berarti? 8. Atau hamba sahaya yang ia miliki. Kemudian yang ke-9, au tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijal, atau ada pelayan laki-laki yang ini sudah tidak memiliki syahwat lagi. Ya, yang ini tidak memiliki syahwat lagi. Dengan catatan di sini dicatat dalam ayat ini yang tidak memiliki syahwat lagi. Sepuh. Ya, sudah sepuh misalnya. Ya, kalau dia nampakkan ini berbeda dengan nampakkan pada laki-laki yang lain. Dan ini ingat, ini orang yang sudah mengikuti dia sejak lama. Namun ini perlu di garis bawah, ini tetap hati-hati. Kemudian awit tifli alladzina lam yazaru ala auratin nisa. Anak kecil, ini keberapa berarti? 10. Anak kecil yang belum mengerti aurat wanita. Berarti ini misalnya anak-anak tetangga. Kalau anak sendiri kan nggak masalah. Anak tetangga masuk tiba-tiba dalam kamar main dengan anak-anak yang lain. Pas ibunya nggak pakai jilbab misalnya, boleh nggak ditampakkan seperti itu? Jawabannya dalam ayat ini berarti boleh, karena anak-anak ini tidak memahami aurat. Nah, maka lihat kesimpulannya di sini berarti cuma untuk 10 orang ibu-ibu boleh menampakkan perhiasan-perhiasannya tadi. Berhias dirinya nanti akan kita bahas. Cuma pada 10 orang ini, tidak lebih daripada itu. Yang kita simpulkan ada suami, ada anak, plus mahram yang lainnya, plus tadi anak yang tidak mengetahui aurat, dan juga tadi ada orang yang mengikuti kita yang dia tidak memiliki syahwat lagi, dan juga di situ ada wanita muslimah. Nah, contohnya di sini disebutkan dalam ayat. Dilanjutkan lagi surat An-Nur ayat 31 ini Allah sebutkan contoh perhiasan yang tidak boleh ditampakkan seperti ini. Lihat. Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin. Tidak boleh wanita itu sengaja menghentakkan kakinya, karena ada yang pakai gelang kaki. Menghentakkan kakinya supaya laki-laki itu tahu, oh dia punya gelang kaki. Dan gelang kaki ini walaupun tersembunyi, cuma terdengar suara saja, tidak nampak. Makanya di sini dikatakan tidak boleh dia nampakkan suara hentakan kakinya yang ada gelang kakinya tadi. Kemudian Allah tutup, wa tubu ilallahi jami'a. Bertobatlah kepada Allah kalian semuanya, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah kalian semuanya, wahai orang-orang beriman, kalau kalian bertobat, kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ini paham di sini ya? Kita bahas tentang masalah berhias diri nih. Nanti kita bahas secara lengkap apa saja yang boleh wanita itu berhias diri dan dia dispesialkan dengan berhias diri tertentu. Nah, di sini ditunjukkan dalam ayat ini 10 orang yang dibuat spesial, dia boleh berhias diri di antara mereka. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, ini yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya kita punya 2 bahasan tadi, bagaimanakah keistimewaan wanita di masa Islam. Kemudian yang kedua tentang masalah berhias diri untuk wanita, untuk ibu-ibu, spesialnya untuk siapa saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin ibu-ibu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insyaallah kita ketemu lagi pada bulan berikutnya, ya, Selasa pekan kedua insyaallah melanjutkan masalah fikih wanita seperti tadi. Yang saya kami sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video dari Solihin TV.
dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.